Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat Sabat. Iya, saat ini kita telah masuk di dalam jam tips kesehatan. Dan saya berharap dari tips kesehatan yang nanti akan saya bagikan ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudari sekalian. Dan sebelum saya share apa yang ingin saya sampaikan, bolehkah kita ucapkan bersama-sama tema BSM kita? Kalau saya ucapkan BSM, saudara-saudariku sekalian bisa katakan happy, healthy, holy, forever. Hahaha, gitu ya. Oke, bisa dari tempat ini kita katakan sama-sama ya. Setelah saya katakan BSM. 1, 2, 3. BSM. Oke, puji Tuhan. Ya, judul apa yang ingin saya share pada saat ini adalah mengenai makanan sehat bisa jadi racun. Ya, makanan sehat tapi bisa jadi racun. Pernah nggak ngerasa, loh kok aku udah makan makanan sehat tapi masih gampang sakit, tapi masih gampang ngedrop. Aku udah makanku biasa-biasa aja, bahkan cenderung sehat. Nah, dari sini saya ingin memberitahu bahwa mungkin bukan makanannya yang salah, tapi cara masaknya. Ini dia. Yuk kita cari tahu apa-apa aja. Yang pertama ini, yang di atas apa? Sayur-sayuran. Ya, sehat banget. Tapi kalau sayur-sayuran ini digoreng, nah nutrisinya jadi yang pertama jadi rusak, kemudian minyaknya juga bisa jadi racun dan lain sebagainya. Nah, solusinya apa? Yang pertama, kita bisa gunakan rebus-rebusan. Sayur itu bisa direbus, kemudian bisa juga dikukus. Atau mungkin kalau misalnya mau ditumis, pakailah minyak yang sehat dan api yang juga kecil. Kemudian yang kedua, ini apa? Buah-buahan. Nah, jadi buah-buahan ini itu sebenarnya banyak kaya akan vitamin, tapi kalau dimakan secara berlebihan atau setelah makan makanan yang berat, itu cukup bisa mengganggu kesehatan, terutama bisa mengganggu pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu juga bisa menyebabkan kenaikan gula darah. Dan solusi apa yang ingin saya share? Yang pertama adalah kita makan buah itu 30 menit sebelum makan makanan utama. Yaitu saran daripada artikel yang ingin saya share, yaitu 15-30 menit bisa, dan juga tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya ini apa? Nah, ini dia yang mungkin biasa kita ketahui dan biasa kita makan, yaitu nasi merah atau oatmeal. Nah, jadi nasi merah atau oatmeal ini kita bisa katakan karbo kompleks. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar juga ya, karbo sederhana dan karbo kompleks. Sekalipun karbo kompleks, pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa ternyata ketika salah pengelolaan, maka pada akhirnya tidak sehat juga untuk tubuh ketika dikonsumsi. Karbo kompleks itu bagus untuk gula darah, tapi kalau contohnya dimakan tengah malam, tubuh jadi nggak sempat memproses, malah justru jadi lemak. Ya, sebenarnya nasi putih yang biasa juga sama ya, kalau misalnya kita salah gunakan, yaitu dimakan pada malam hari, bukan hanya nasi merah. Nah, apa solusinya? Makan karbo sehat itu ada di pagi hari, siang hari, dan sore hari, sebagaimana yang kita ketahui. Yang keempat, kacang-kacangan. Nah, sebenarnya bagus untuk jantung. Kita tahu kacang-kacangan bagus, tapi kalau di salah cara pengelolaannya, itu bisa bikin sesuatu yang membuat tubuh kita menjadi sakit. Contohnya kalau misalnya kita makan berlebihan juga, itu bisa menyebabkan asam urat. Kemudian kalau kacang yang bagus itu digoreng, kemudian ditambah MSG secara berlebihan, maka kandungan sehatnya juga pada akhirnya menurun dan berkurang, bahkan hilang. Malah pada akhirnya bisa menjadi pemicu untuk penambah urin dalam setiap sendi di tubuh kita, yang ujung-ujungnya menjadi asam urat juga. Solusinya apa? Makan versi rebus atau panggang, dan juga jangan makan makanan yang berlebihan ketika kacang itu dikonsumsi, apalagi kalau misalnya saudara suka untuk nyemil kacang, dan itu bisa dikonsumsi tanpa tambahan garam yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, ini dia nih, jus buah. Siapa di sini yang nggak suka sama jus buah? Saya rasa pasti sebagian dari kita suka sama jus buah, dan kelihatannya sehat bukan? Tapi kalau misalnya buahnya itu di blender dan bahkan justru ditambah gula, bahkan secara berlebihan, maka pada akhirnya seratnya menjadi menurun, akan hilang, dan juga gulanya menjadi melonjak. Karena di dalam kandungan buah itu juga sudah ada gula sebenarnya. Tetapi ketika ditambah gula pemanis, apalagi sampai pemanis buatan, bahkan itu pada akhirnya bisa membahayakan tubuh kita. Kemudian apa solusi yang bisa saya share adalah makan
makan buah yang utuh kalau bisa. Kalau misalnya giginya masih bisa memadai atau bisa memungkinkan. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya makan buah utuhnya tuh dipotong-potong gitu. Jadi bisa makan buah utuh, atau kalau misalnya di jus ya udah tanpa gula, dan juga mungkin juga jangan disaring. Satu firman Tuhan yang mengingatkan kita akan hal ini, betapa pentingnya apa yang perlu kita perhatikan di dalam materi pada saat ini, yaitu berlandaskan di dalam kitab Hosea ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Jadi kadang kita pikir kita udah hidup sehat, tapi ternyata kita cuma ikut tren, contohnya tanpa tahu caranya bagaimana dan tanpa tahu bagaimana mengelolanya, dan bisa jadi kita salah-salah dalam mengonsumsinya. Jadi dari sekarang kita bisa berusaha belajar untuk bisa menjadi lebih bijaksana lagi, karena tubuh kita ini bukan tempat coba-coba. Itu adalah bait Roh Kudus, dan Tuhan layak untuk terima yang terbaik di dalam tubuh kita. Saya bawakan dalam nama Yesus Kristus, semoga kita selalu sehat dan diberkati. Sekali lagi ya, BSM, happy, healthy, holy, forever. Hahaha. God bless you.